Nampaknya, isu tertundanya pemilu 2024 tak kunjung sampai pada titik terang dan masih menjadi pusat keramaian pada alun-alun perpolitikan Indonesia. Namun, kali ini juga muncul kembali narasi akan diberlakukannya sistem pemilu proporsional tertutup. Gimana tuh? Beberapa waktu lalu, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengklaim telah mendapat informasi bahwa Mahkamah Konstitusi berencana merubah sistem pemilu 2024. Sebagaimana hasil putusan dari gugatan pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jauh sebelum itu, beberapa pihak telah secara terang-terangan mendukung sistem proporsional tertutup melalui pernyataan media massa, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sedangkan pada 8 fraksi di DPR RI, yakni Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP, menolak pemberlakuan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024 tersebut. Bila sistem pemilu proporsional tertutup diberlakukan, maka rakyat akan memilih partai yang nantinya berhak menentukan nama yang menjadi perwakilan di kursi parlemen. Kelebihannya, kaderisasi dan internalisasi partai politik didorong untuk lebih kuat. Selain itu, partai politik dalam membentuk calon perwakilan dapat meningkat, dan juga para caleg tidak akan mengeluarkan biaya banyak untuk melakukan politik uang. Meskipun kecenderungan tren politik uang tersebut tidak akan hilang, melainkan hanya berpindah dari caleg ke rakyat menjadi caleg ke partai politik, dan juga partai politik ke masyarakat, tapi setidaknya, budaya politik uang di masyarakat tidak akan semasif sekarang. Namun kelemahannya adalah sistem ini juga cenderung jadi ruang menguatnya nepotisme dan juga oligarki di internal partai politik, menutup terjalinnya kedekatan antara caleg dan rakyat, serta mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan politik karena keputusan pemilihan ada di tangan partai. Tapi tahukah kamu bahwa kita pernah memperlakukan sistem tersebut di era Orde Baru pada tahun 1971 hingga 1999 loh. Berdasarkan hasilnya sih, yang duduk di parlemen jadi representasi kepentingan parpolnya sendiri dan oligarki parpol menjadi menguat sehingga kepercayaan masyarakat pada parpol menurun. Maka dari itulah, akhirnya kita beralih ke sistem pemilu proporsional terbuka. Masing-masing sistem mempunyai pro dan kontranya sendiri. Namun, yang perlu menjadi catatan bahwa tahapan pemilu sudah setengah berjalan dan melakukan perubahan terhadap sistemnya secara mendadak dapat menyebabkan gejolak baik pada partai maupun pada masyarakatnya sendiri.